Para tucin, saudara-saudara seiman yang terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa dalam kebaktian di awal bulan Juli. Pertama-tama, terimalah salam seiman kita hanya kebajikan Tuhan berkenan wei te tong tien sanjay. Tucin, hari ini tanggal 6 Juni 2021 adalah hari lahir Bung Karno. Kalau beliau masih hidup, umurnya genap 120 tahun. Bung Karno lahir 6 Juni 1901. Bagi bangsa Indonesia, kita tentu menghormati, mengenang, menghargai beliau dalam segala hal, terutama kesuksesannya. Tapi sebagaimana agama kita mengajarkan yin dan yang, di balik kesuksesan pasti ada kelemahan. Nah, ini untuk introspeksi kita. Pagi hari ini kembali saya mengingatkan kepada para tucin, karena umat kita usianya adalah sudah ke atas, maka wajib selalu mentaati protokol kesehatan. Pagi tadi saya lihat televisi, orang Indonesia yang kena corona sudah 1.890.000 lebih, hampir 1.900.000. Yang sembuh hampir 1.800.000, berarti yang sakit itu masih 100.000. Yang meninggal sampai hari ini hampir 58.000. Nah, ini perlu untuk kita selalu catat. Maka kalau tucin perhatikan di kursi yang tucin duduki sekarang, itu ada stiker pemberian dari wali kota. Kemarin dulu ada petugas dari penelitian dan pengembangan Kementerian Agama Pusat, ya, dia berkunjung ke rumah-rumah ibadah berbagai agama, mau tanya perannya kantor agama, perannya pemerintah kota kepada lembaga agama itu bagaimana. Jadi disuruh jawab jujur. Kalau kurang ya jawab kurang, kalau pas ya pas, kalau berlebihan ya jawab saja berlebihan. Nah, saya cerita apa adanya. Nah, yang terakhir, nggak tahu kok kemarin dari kantor kesejahteraan rakyat telepon saya, Pak Ji, rumah ibadah Konghucu itu ada berapa di Solo? Saya jawab ada 3. Di mana aja? Kelenteng Jagalan, Kelenteng Pasar Gede, dan Kelenteng Coyudan. Karena yang namanya kelenteng itu harusnya tempat ibadah Konghucu, bukan yang lain. Yang lain punya nama sendiri. Terus tanya lagi, umatnya berapa Pak Ji yang aktif beribadah? Saya ngomong kalau yang 2 kelenteng Pasar Gede dan Coyudan itu tidak ada kebaktian, adanya hanya sembahyang secara pribadi dan bersama-sama kalau ada hari raya keagamaan. Tapi yang di Jagalan itu rutin setiap hari Minggu pagi. Yang datang banyak Pak Haji, lumayan. Kursi saya itu muatnya hampir 100, kalau hitung ini 98 kita biasanya, sebagian ditaruh di luar. Nah, bagaimana menjaga protokol kesehatan? Saya ngomong, kursinya saya tempeli isolasi merah. Jadi yang ditempel isolasi itu nggak boleh diduduki. Begitulah. Wah, nggak boleh Pak Ji kalau pakai isolasi. Saya punya stiker. Silakan Pak Ji ambil saja, nanti dipasang untuk yang diduduki. Kenapa para tucin? Karena ada satu peristiwa yang menarik. Ketika stiker yang dulu dari kantor agama itu juga sama, tanda silang begitu,
diberikan ke masjid. Nah, jaraknya 1 meter dikasih stiker. Tetapi yang beribadah di masjid keliru mengartikan. Harusnya yang ada tandanya itu yang dipakai untuk berdiri di situ, tapi antaranya. Jadi 1 meter itu isi 2, kadang 3, sehingga dari kantor agama lah kok malah telung-telan. Akhirnya diganti, itu ada tulisannya tempat ibadah. Jadi silahkan ya, kalau kita umatnya kan nggak banyak, silahkan, yang penting kita atur protokol kesehatan. Nah, tadi telah dibacakan oleh Qasim Yanlok beberapa hal yang menjadi pedoman untuk kita sekalian. Saya akan baca sekali lagi Bencu 4A pasal 21, 22 dan 23, halamannya 574. Ya, memang benar kata Koyanlok, kalau nggak pakai kacamata nggak ketok, tulisannya cilik-cilik. Maklum ya, kalau kita sudah manula sudah ke atas. Pasal 21, Bencu berkata, ada pujian yang datang tanpa diharapkan, ada pula celaan yang datang biarpun sudah berusaha sebaik-baiknya. Jadi orang ngelem ya, membanggakan kita tidak berharap, tapi tahu-tahu ada orang, wah kamu bagus, kamu baik. Tapi ada juga ya, kita sudah berusaha sebaik mungkin tetap dicela orang. Wah, orang itu begini, orang itu ternyata begini. Pak Bencu mengatakan pada pasal 21. Pasal 22 ini juga menjadi pedoman bagi kita. Orang yang dengan mudah menghamburkan kata-kata ialah karena belum pernah mendapat dan prata. Nah, ini tuji. Mohon maaf, terutama kalau ibu ya. Saya tidak mengatakan wong lanang juga, tidak ada banyak ya, tetapi umumnya yang sering ngomong ini adalah perempuan. Maka dikatakan oleh Bencu, hati-hati, banyak omong, banyak celaan, ngomongnya kebablasan, disemprot, didamprat orang. Yang pasal 23, Bencu berkata, cacatnya orang ialah hanya ingin menggurui orang lain. Jadi rumongso pinter, merasa pandai, orang lain dianggap bodoh, dinasihati, dikata-kata yang macam-macam. Nah, Tuji, apa kaitannya dengan hal ini? Saya lanjutkan yang kemarin namanya Mbak Dikvala dari kantor Kemenang. Tanya, Pak, orang Konghucu itu tujuan beragamanya apa? Saya mengatakan jadi orang baik. Lah kok sepele men, Pak? Jangan mengatakan sepele. Jadi orang baik itu sulit, karena yang menilai baik bukan kita, tapi orang lain. Saya beri contoh, dalam kehidupan ini Anda sering melihat orang yang aktif dalam segala macam kegiatan keagamaan, punya titel rohaniwan, punya gelar macam-macam, harusnya berwibawa, harusnya dihargai, dihormati orang lain. Tetapi ternyata banyak yang justru dikata-katai orang atau disebut orang sebagai orang yang tidak tahu diri. Contohnya banyak, para tujuh. Orang korupsi, ya, jaksa perempuan sehari-harinya penampilannya seksi, tapi ketika ketangkap dan disidang langsung pakai pakaian identitas keagamaan. Justru malah bagi orang lain, ini merusak citra agama saya. Orang korupsi ya harusnya itu malu,
Ambil di TV malah dada-dada pakai jaket oranye. Kalau kita nggak mungkin begitu, kita merasa salah ketahuan, kita pasti hidup, karena ajaran kita Pak yang terakhir itu mengajarkan orang hidup itu harus tahu malu. Beberapa waktu yang lalu Tujin yang masuk di grup gerbang kebajikan, lihat yang di-share oleh Wacu, ibu-ibu, sekali lagi saya bukan melecehkan ibu-ibu, tapi contohnya memang ibu-ibu di kesempatan pesta atau mana-mana bawa tas-tasnya berisi apa saja, panganan, piring dan lain sebagainya, padahal sekali lagi itu pakai identitas keagamaan. Konangan lah ya, memalukan. Itu disorting, itu berarti yang nyoteng itu bukan keluarganya, yang nyoteng orang lain, kemudian dikomeni, lu bentar lagi jeruknya, lu piringnya. Aduh, belum lagi kalau Tujin lihat YouTube, kalau hanya ngambil, ya saya katakan ngambil, walaupun itu sebetulnya nyolok ya, ngambil di pesta, di apa, enggak masalah, di mall pakai pakaian identitas keagamaan, wah apa diambilin manci, buku, pakaian, sumpel di dalam perut, tutupi rok panjang, konangan. Nah itu karena mereka bukan orang Konghucu, tidak tahu malu. Orang Konghucu diajarkan untuk tahu malu. Jangan begitu ya Pak Tujin. Ini peristiwa yang terjadi. Maka saya mengatakan kepada Mbak Deva, Konghucu ajarannya sepele. Jadi orang yang baik, jadi orang yang baik itu yang bagaimana? Yang tidak dirasani atau dirumpi oleh orang lain. Kalau dirasani orang lain, rasanya mesti sing apik, bukan yang jelek-jelek. Nah kalau kita dirasani, wah wong gongko kayak begitu, aduh, yang kena gongkonya bukan hanya pribadinya, tapi gongkonya yang kena. Maka Tujin, agama Konghucu kelihatannya sepele, tapi justru yang sepele itu yang sulit untuk dikerjakan. Teman kita yang lain, tetangga kita ngajarkan, ini namanya dosa, mencuri, berbohong, menipu, berzina, ya, pengen barang orang lain itu dosa. Membunuh, memperkosa dan lain sebagainya itu dosa. Sebaliknya di sini hal yang baik apa? Itu jelas. Berbuat, menolong sesama, nyumbang tempat ibadah, membahagiakan orang lain, macam-macam, ini baik, ini buruk. Tetapi agama Konghucu, saya mengatakan, tidak hanya bicara yang baik dan yang buruk, tengah-tengahnya. Ini yang harus kita perhatikan. Dikatakan dosa, ya tidak dosa. Dikatakan baik, ya tidak baik. Saya sering kasih contoh, Pak. Kalau sekarang ini masa pandemi, saya nggak pernah pergi. Dulu saya sering pergi naik bis umum dari Solo, karena saya dari terminal mau ke Mojokerto dapat tempat duduk. Di perjalanan, karena bisnya penuh, ada seorang ibu-ibu gendong anak kecil bawa tas, perutnya melendung karena hamil, gak dapat tempat duduk. Tiap kali melirik, saya pegang perutnya, saya merasa, saya berdiri, silakan Mbak duduk. Oh ya, terima kasih. Kalau saat itu saya malah pura-pura tidur, salahkah saya? Tidak. Saya naiknya dari terminal, sudah bayar, saya dapat tempat duduk duluan. Tapi kalau saya tetap pura-pura tidur, apakah saya termasuk orang yang baik? Tidak. Coba bayangkan kalau itu istri saya, lihat anak muda sebetulnya melek, malah tangannya sedangkan pura-pura tidur, mesti dalam hati mendongkol. Itu tengah-tengah antara baik dan buruk. Contoh lagi, anak muda
ulang tahun, dikasih hadiah sama orang tuanya seperangkat tape lengkap dengan salon yang gede, amplifier, equalizer. Kalau disetel, wah penak banget, nggak usah ke diskop, di situ aja dengerin penak. Nah, karena itu yang nyetel tape anak muda, lagunya yang rock buanter, sehingga kaca itu bergetar karena bassnya gede, belum katanya grrr. Nah, ketika kita sedang asik mendengarkan musik, tetangga kita dodok-dodok, kok tolong tape-nya dipelankan sedikit, saya lagi sakit gigi. Nah, kalau saat itu kita ngomong, lah kok bisa? Ini kan rumah saya sendiri, ini tape saya sendiri, yang mendengarkan kuping saya sendiri. Apakah saya dosa? Tidak. Tapi kalau itu tetap dilakukan, apakah saya baik? Tidak. Coba dibalik, saya hobinya dengerin musik-musik barat, misalnya lagu Sweet Memories. Nah, sakit gigi, tonggoni nyetel dangdut. Ya, tiap kali bassnya bunyi deng, giginya senut, deng, senut, deng, senut. Kita dodok-dodok, orangnya jawab begitu. Bagaimana perasaan kita? Itu tepung seliro, ajaran daripada Nabi Kongju. Orang hidup itu harus tahu tepung seliro, podo menimbang rasa. Kalau tidak mau orang melakukan kayak begitu kepada kita jangan melakukannya kepada orang lain. Kalau nggak mau diganggu, jangan ganggu orang lain. Nggak mau dipukul, jangan pukul orang lain. Nggak mau dirasani, jangan ngerasani orang lain. Itu namanya su, tepol seliro. Kalau itu tidak bisa dilakukan, justru sebaliknya sunya ditambah a, ya Pak. Itu ajaran Nabi kok, ya tuh. Saya masih ingat, ya entah berapa tahun yang lalu, serombongan mahasiswa dari IAIN, dia tanya, Pak, logonya agama Konghucu itu apa? Saya kasih gambar genta yang tengahnya ada tulisan Chongsu. Ada anak muda yang mengatakan, Pak, logo kok kayak kelontongan sapi, kalung sapi. Terus tidak lihat sapi narik pedati atau narik gerobak gitu kan, kalungnya pakai genta, tapi genta sapi, bukan genta kayak punya kita. Saya ngomong, aduh, itu logo yang terhormat, diakui seluruh dunia, kok Anda mengatakan kelontongan sapi? Jangan lihat kelontongannya, lihat tulisan yang ada di tengahnya. Tulisan ini yang atas bunyinya Chong, sifatnya kepada Tuhan. Orang itu harus satya, harus melaksanakan firman Tuhan. Yang mungkin mengerti bahasa Mandarin, Chong itu terdiri dari dua kata. Chong yang di atas tengah, yang di bawah sin, hati. Jadi kalau kita ingin memuja Tuhan, berbakti kepada Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, hati kita itu harus di tengah, lurus, jangan belak-belok. Chong, ngacung, ya kalau sembahyang itu kan dupanya diangkat ngacung. Nah, prakteknya bagaimana? Ini tadi yang bawah sudah saya katakan, ini bunyinya su tanpa a, artinya tepung seliro, podo. Saya nggak tahu kenapa ini kalau diterjemahkan atau dipisah dari dua kata, yang atas bunyinya ru, yang bawah tetap si. Ru itu kalau kita mendengar pas Imlek itu, Wan Serui, semoga
semuanya terlaksana. Nah, yang dimaksud bagaimana saya nggak tahu, tapi yang jelas ini atas bunyinya ru, yang bawah sin. Ini luar biasa para tujuh. Kelihatannya sepele, wong urip iki kon begini tok, mosok ndak bisa, sulit sekali lagi. Ya, kalau saya mengatakan kepada anak-anak mahasiswa IAIN, ini sama dengan pelajaran Anda yang ke atas itu namanya hablum minallah, yang ke bawah prakteknya itu hablum minannas. Menghormat Tuhan sama dengan menghormati manusia dulu. Tidak mungkin kita bisa menghormati Tuhan kalau kita tidak bisa menghormati manusia. Tidak mungkin kita bisa berbakti kepada Tuhan kalau kepada manusia, terutama orang tua kita tidak bisa berbakti. Kalau dalam agama Nasrani sama dengan huruf salib, ya, gambar salib mendatar itu su, yang ke atasnya co. Jadi tiap agama itu punya logo atau punya simbol yang penuh makna. Nah, kita orang Gongju dari para tujuh sekali, dari dulu diajarkan bagaimana hidup jadi orang yang baik, tidak usah macam-macam. Kalau belum waktunya uji belajar yang lebih berat, jangan belajar yang berat-berat. Ada yang kritik saya, agama Konghucu itu apa agama? Ajarannya kok tentang kehidupan, tidak ada berdoa khusus. Karena apa para tujuh? Teman kita seharian penuh baca doa bisa. Nah, kita jangankan seharian, kebaktian hanya 1,5 jam seminggu sekali aja nggak ada yang datang. Jangankan silo ngetekur terus baca doa terus, baru 5 menit saja sambat boyo eloro dengkul. Tapi itulah bagi mereka yang namanya agama ya kayak gitu. Tapi bagi agama Konghucu justru supaya bisa begitu, praktek yang nyata dulu. Agama kita ajarkan hidup ini sudah dipagari dengan 4 pantangan. Yang tidak susila jangan dilihat, jangan didengar, jangan diucapkan, dan jangan dilakukan. Bisakah itu kita kerjakan? Ya, tujuh lihat sendirilah. Terutama yang tidak susila jangan diucapkan. Orang yang ngerasani orang lain sampai entek dari A sampai Z. Yang tidak susila jangan didengarkan. Justru kita sering atau suka mendengar sesuatu yang aneh. Nah, maka sekali lagi ajaran Konghucu itu luar biasa, mengajarkan kita bagaimana hidup ini bisa kita kerjakan dengan baik. Ajaran agama Konghucu mengajarkan hidup bermasyarakat yang baik. Tujuh sekalian, kelihatannya kita ini ya sekali lagi seperti yang saya contoh, hanya disuruh jaga diri terhadap 4 pantangan yang tidak susila ini. Sementara kemarin dulu baru saja saya diskusi, teman kita mengatakan perempuan itu kodratnya di bawah laki-laki, artinya lebih tinggi laki-laki. Kenapa? Salah satu contoh, seorang pria dan seorang wanita ketika pasangannya meninggal, yang pria itu diizinkan setelah 40 hari mau nikah lagi boleh. Tapi kalau yang perempuan minimal 1 tahun lah. Bedanya apa perempuan sama laki-laki? Dia boleh beristri lebih dari 1 laki-laki, perempuan tidak boleh suami lebih dari 1. Nah, kecuali Drupadi ya, film Bratayuda. Itu diskriminasi, tapi itu hukum agama. Mereka mengatakan hukumnya begitu. Nah, malah saya mendengar
YouTube, yang melihat YouTube, salah seorang pengkhotbah ditanya oleh umatnya, Gus, apakah hukumnya seorang perempuan yang sering ngomentari, sering menjelek-jelekan suaminya kepada orang lain? Gus itu menjawab, itu hukumnya neraka jahanam. Lalu bagaimana kalau laki-laki yang sering rasani orang perempuan? Itu perempuannya harusnya introspeksi, kenapa kok dirasani? Aduh, lah kok mesake sih dari wong wedok, saya mengatakan. Terus tanya lagi, apa syaratnya seorang perempuan boleh dinikah? Gus itu menjawab, harus agamanya sama, harus nurut sama suaminya, harus ini. Kalau kita menikah dengan yang beda agama, bagaimana Gus? Haram. Nah, puji, ini teman kita. Kalau kita tidak begitu, perempuan dan laki-laki itu derajatnya sama, walaupun pada praktek kehidupan kita, apalagi orang Jawa, kita hidup di Solo ini, Jawanya kental sekali ya, perempuan itu disebut tiang wingking, orang belakang, ngerti ini kok belakang dok, padahal sekarang udah laki-laki perempuannya kerja itu derajatnya sama dengan laki-lakinya. Itulah contoh, banyak lagi Pak Tuji. Kemarin juga dibicarakan, apakah di agama Konghucu itu menjaga kebersihan termasuk bagian daripada iman? Ya, saya pikir. Dalam kitab Bakti pasal yang pertama saya sebutkan, dikatakan yang namanya berbakti itu adalah bagaimana kita menjaga warisan orang tua kita supaya tidak lecet dan luka, yaitu badan dan anggota tubuh kita. Jadi kalau sepanjang hidup kita ini sehat, tidak pernah sakit, dalam kitab bakti dikatakan kita bisa berbakti kepada leluhur. Maka saya mengatakan, makanya kalau saya lihat lahir rambutnya ireng, remaja rambutnya ireng, baru tua rambutnya oranye, itu dosa. Udah ya, ini memang mengikuti zaman. Saya pernah cerita Pak Tuji, saya pernah jadi MC nenek atau simak sama mantannya wedok itu ayu simaknya, rambutnya dicat oranye, dan simaknya itu memang wajahnya masih terlihat cantik, penampilannya anggun. Saya kritik sedikit, roknya di atas dengkul itu yang nggak cocok, rok dress saya cocok. Maka saya mengatakan, kalau itu digandengkan atau dikaitkan dengan laku bakti itu dosa, tidak bisa merawat. Tapi kalau dia menanggapi, loh ini kan kondisi zaman sekarang, kita harus menyesuaikan. Ya sudah, agama Konghucu itu fleksibel. Yang namanya bakti paling utama adalah bagaimana jaga nama baik orang tua kita, bagaimana merawat orang tua kita, bagaimana membahagiakan orang tua kita, itu laku bakti. Teman saya katakan, apakah ada di dalam agama Konghucu tulisan bahwa kebersihan bagian daripada iman? Tidak ada, tapi saya besok tak tulis, tak tempel lagi. Di mana? Kamar mandi. Coba Uci lihat, saya tidak kritik kamar mandi kita, terutama laki-laki, baunya besi. Saya pernah pernah melihat umat kita, tapi sekarang sudah lama tidak datang ke Baku. Itu naik pipis, bak pipis ya keluar gitu aja. Padahal tinggal kerannya diputar, pucuk, airnya mengalir. Tidak. Lumo. Haksu kita juga begitu, pipis ya pipis terus keluar. Makanya saya begitu masuk kamar mandi pria, baunya luar biasa, ember berisi air tak gebyuk. Katanya kebersihan adalah bagian daripada iman. Nah, kalau pipis ditinggal tanpa gebyuk itu berarti nggak punya iman. Kalau kita pakai istilah teman kita yang lain.
banyak sesuatu yang disebut bagian daripada iman. Tapi bagi kita orang agama Konghucu, yang dinamakan iman adalah bagaimana tindak tanduk kita, bagaimana hati kita selalu berpegang kepada ajaran agama Konghucu. Kita mengatakan agama Konghucu adalah sejati nomor satu di dunia. Di luar dunia saya tidak tahu karena belum pernah ke sana. Tapi kalau di dunia, bagi saya dan bagi para pecinta umat Konghucu, harusnya mengatakan agama Konghucu itu sejati paling bagus sedunia. Orang lain mau mengatakan apa, itu urusannya orang lain. Makanya kemarin ada salah satu tokoh Hakka meninggal. Ya, kita diundang untuk ikut memberikan penghormatan. Maka saya nulis di grup, terima kasih yang datang 12 orang pakai hitam putih. Ternyata dari perkumpulan lain hanya 3 orang, 4 orang yang datang, kecuali perkumpulannya dia. Perkumpulannya dia sendiri aja tidak banyak. Karena apa para tucin? Almarhum itu semasa hidupnya titelnya SHMH, tapi sukanya memprovokator, nek cerita, waduh, jelek-jelekan orang lain. Dan setiap Imlek dia pasti nulis di majalah bahwa Imlek itu bukan hari raya agama. Saya pasti bales, karena Anda bukan orang Konghucu, silahkan nganggap itu bukan hari raya agama. Namun prakteknya Tojin melihat sendiri, sekarang Imlek dirayakan di tempat ibadah. Nah, kalau di tempat ibadah apa itu? Pakai sembahyang segala, lah itu tetap mereka nyebutnya sebagai agama. Tapi kalau yang pasti ya Imlek itu adalah hari raya agama Konghucu. Inilah Tojin, orang-orang yang munafik. Jadi artinya menurut mereka ini begini-begini, ya sudah. Saya selalu ngomong, ya sudahlah, orang Konghucu itu kan baik hati. Tempat ibadahnya didatangi umat lain, bolehkah saya sembahyang di sini? Silahkan. 2-3 kali datang lagi bawa kimsin. Bolehkah saya pasang kimsin di sini? Silahkan. Dicap. Ini tempat ibadah bukan agama Konghucu, agama mereka. Prakteknya kayak begitu. Padahal yang namanya kelenteng itu bukan tempat ibadah yang lain, tapi tempat ibadah agama Konghucu. Tapi karena itu sejarah Konghucu itu arti anati, baik hati, ya begitulah. Tamu yang datang langsung komplain, ini rumahku. Untung baru tempat ibadah. Kalau tamunya komplain bojomu adalah bojomu lah. Itu saya tidak setuju ya, Pak Yuji. Nah, Tojin sekalian, jadi sekali lagi, orang Konghucu diajarkan untuk hidup yang sempurna, untuk hidup yang baik, untuk hidup yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Sekali lagi, kita hidup di dunia, maka bagaimana ngatur dunia, bagaimana bekerja untuk dunia, bagaimana ngurusi dunia, bukan ngurusi yang di luar dunia. Kalau begitu ada orang tanya, lah kalau begitu Pak Haji ketika mimpin upacara kematian itu tidak jamin doanya Pak Haji mengantar almarhum sampai ke sana. Bukannya tidak jamin, tapi tugas doa dan sembahyang itu harusnya anak putune sing mati, bukan saya. Saya hanya mimpin saja. Saya kan tidak kenal, banyak yang tidak kenal. Tahu-tahu Pak Haji minta upacara, di upacara ini sopo, saya ya tidak tahu. Semasa hidupnya bagaimana, apakah dia orang baik atau orang jahat, saya ya tidak tahu. Tapi sekali lagi, orang Konghucu itu orang baik hati. Saya bisanya hanya bantu dengan doa, ya tak doakan. Kecuali satu, mendoakan orang dan sugih, itu saya tidak bisa. Nek bisa saya doa ke awak saya dewi tentang sugih. Kenapa doa orang lain? Sekali lagi Pak Tutsi, Kong Tian Cengik,
menghormat Tuhan tidak cukup dengan sembahyang, tapi yang paling penting adalah bagaimana melaksanakan firman-Nya. Kita difirmankan, kita dititahkan, kita ditakdirkan jadi manusia, maka bagaimana jadi manusia yang baik? Fakta kita mengajarkan macam-macam, yang terakhir tahu malu. Praktek bagaimana kita jadi manusia yang baik, setiap minggu kita mengucapkan, bahkan harusnya hafal di luar kepala, Pak Jencengku itu siapa? Ya, percaya pada Tuhan, percaya tentang kebajikan, percaya tentang firman Tuhan, percaya tentang hidup itu ada nyawa dan roh. Prakteknya bagaimana berbakti pada orang tua, bagaimana mengikuti ajaran Nabi, bagaimana rajin baca kitab suci. Saya yakin umat kita banyak yang tidak baca suci setiap hari. Kalau kebaktian mesti dibawa. Padahal ini kitab suci kita. Dulu ada orang Makin Solo almarhum, apa dari depan sampai belakang ayatnya bunyinya apa? Ya namanya siapa saya lupa. Orang Palu. Hafal. Ini. Oh ya, itu ayat Nunggi 14 nomor berapa? Oh ya, gini. Yang terakhir pernah protes, saya ini hafal suci kok lah didadekke kosing. Nah, kosing itu bukan hanya cukup hafal kitab suci, saya ini hafal. Ya, tapi sering baca itu menjadikan kita banyak pengalaman. Dan yang terakhir dalam ajaran Konghucu, bagaimana kita hidup bisa menempuh jalan suci. Menempuh jalan suci artinya hidup sesuai dengan watak sejati kita. Para tucin yang terkasih, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Terimalah kembali salam seiman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong tian saja.